Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dalam pertemuan ketiga. Setelah sebelumnya adalah muqaddimah ilmu tajwid, kemudian makharijul huruf, kemudian yang sekarang adalah sifat huruf. Mari kita membaca doa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman. Amin. Baik, kita mulai dengan sifat huruf yang pertama. Bagian A adalah sifat-sifat huruf yang memiliki lawan kata. Yang pertama adalah al-hams. Hams artinya samar. Maksudnya samar adalah keluarnya huruf disertai keluarnya angin, ya. Jadi seperti ada angin yang keluar, ya. Ketika kita mengucapkan huruf-huruf ini, kemudian telapak tangan kita taruh di depan mulut, maka akan ada hembusan angin yang keluar ketika menyebut huruf ta, tha, fa, kaf, ha, sin, shin, shod, ha, kho. Ya, itu adalah huruf hams disertai keluarnya angin. Nah, lawan dari al-hams adalah al-jahr. Ya, jadi al-jahr itu jelas, tidak ada angin yang keluar. Hurufnya adalah selain dari huruf yang tersebut tadi. Misalnya alif, jika berharokat fathah a, tidak boleh keluar angin. Atau i, u, jelas tidak boleh ada angin yang keluar. Kemudian yang sifat kedua adalah asyiddah. Apa itu asyiddah? Secara arti kata kuat. Apa yang kuat? Yaitu menekan suara ketika mengucapkan huruf ba, ta, jim, dal, to, qaf, kaf, dan hamzah. Ya, jadi kita tekan, ya, ketika mengucap huruf ini. Lawan kata asyiddah adalah ar-rokhawah. Ar-rokhawah adalah lemah. Ya, jadi ketika mengucapkan hurufnya lemah. Hurufnya selain yang 8 ini. Namun ada 5 huruf yang masuk dalam kategori sedang atau yang disebut at-tawassut, yaitu tidak terlalu ditekan dan tidak terlalu lemah, ya, tetapi sedang atau pertengahan, at-tawassut. Hurufnya apa? Lam, nun, mim, ain, ro, ya. Atau jika disingkat lin umaro, ya. Lam, nun, ain, mim, ro. Kemudian yang berikutnya adalah sifat yang ketiga, adalah al-isti'la. Artinya terangkat pangkal lidah, ya, ke langit-langit saat mengucapkan 7 huruf berikut, ya, seperti kha, ghain, shad, dad, ta, dha, qaf, ya. Jadi hurufnya tebal karena terangkat pangkal lidah. Kemudian lawannya adalah al-istifal, artinya menurun, ya. Jadi lidah berada di bawah hurufnya selain huruf yang 7 tadi. Kemudian sifat yang keempat adalah al-itbaq. Itbaq artinya lengket, yaitu bertemunya sisi lidah dengan sisi geraham atas saat mengucapkan sob, bob,
to, zo ya. Jadi lengket tuh namanya itbaq. Kemudian lawannya apa? Al-infitah, artinya terbuka. Hurufnya selain 4 huruf ini, seperti ba itu ya, hurufnya terbuka. Kemudian sifat yang kelima adalah al-idlaq, artinya licin, yaitu huruf keluar dengan sangat mudah karena terletak di ujung lidah atau bibir saat mengucapkan 6 huruf, yaitu ba, ro, fa, lam, mim, nun ya. Jadi huruf yang mudah ya. Kemudian lawannya adalah al-ismat, artinya diam atau berat. Hurufnya selain yang 6 tadi ya, selain ba, ro, fa, lam, mim, nun. Kemudian bagian yang kedua adalah sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan ya. Kalau tadi ada lawan katanya, misalkan al-hamas, lawannya al-jahar. Nah, kalau ini ada sifat-sifat tertentu yang tidak memiliki lawan kata. Yang pertama adalah as-safir, suara burung ya. Maksudnya apa? Yaitu suara tambahan yang menyerupai suara burung yang keluar antara 2 gigi depan dan ujung lidah, seperti sin ya, seperti ada suara burung za ya, kemudian sod ya, seperti itu. Maksudnya ada sifat as-safir. Kemudian yang kedua adalah sifat al-qalqalah, yaitu pantulan atau memantul. Suara pantulan yang terjadi pada saat huruf qalqalah ketika disukunkan ya. Qalqalah ini terjadi ketika 5 huruf ba, jim, dal, to, qaf berharokat sukun, maka harus dipantulkan. Misalkan abe, ba-nya sukun, aje, jimnya sukun, ade, dalnya sukun, alpo, to-nya sukun, ako, qafnya sukun ya. Jadi ketika tidak sukun maka tidak punya sifat qalqalah untuk kelima huruf ini. Kalau kita lebih gampang menghafal qalqalah ini adalah baju di toko ya. Namun huruf baju di tokonya adalah berharokat sukun ya, yang bulat kecil. Kemudian ada sifat yang ketiga adalah al-lin, lembut. Huruf yang keluar dengan lembut tanpa ada tekanan. Tandanya apa? Tandanya setelah harokat fathah ada huruf waw sukun atau ya sukun. Ya, misalkan khai ya, itu adalah salah satu huruf lin, huruf lembut. Habis fathah ada ya sukun, atau habis fathah ada waw sukun, au ya, lembut. Kemudian sifat yang keempat adalah al-inhiraf atau miring, yaitu melenturkan lidah saat mengucapkan lam dan melenturkan punggung ujung lidah saat mengucapkan ro ya. Jadi ada lam dan ro sifat al-inhiraf ya. Ini tulisannya terbalik ya, mohon maaf. Al-inhiraf bacanya jadi lam dan ro agak miring ya, agar apa? Lentur lidahnya saat mengucapkan lam dan ro. Kemudian yang kelima adalah sifat at-takrir, bergetar. Hurufnya hanya ada satu, yaitu ro. Bergetarnya ujung lidah saat mengucapkan huruf ro. Namun untuk at-takrir ini tidak boleh berlebihan ya ketika ro. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim ya, takrir ro-nya tidak boleh berlebihan sampai Bismillahirrahmanirrahim, itu salah ya, terlalu berlebihan dalam mengucapkan ro. Kemudian ada sifat at-tafasyi atau tersebarnya angin, yaitu pengucapan huruf yang disertai dengan tersebarnya angin dalam rongga mulut pada saat mengucapkan huruf shin ya. Shin itu tengah lidah ke langit-langit,
ada angin, shin gitu ya, merasa ada angin yang tersebar di dalam mulut. Kemudian sifat berikutnya adalah al-istitalah, yaitu memanjang. Suara yang memanjang dari ujung dan sisi lidah hingga suara tertahan saat mengucapkan huruf dhob. Ya, misalkan suaranya memanjang dari ujung dan sisi lidah hingga suara tertahan ya ketika mengucap dhob. Walau dhalin. Ya, ketika surat Al-Fatihah dhabnya punya sifat istitalah. Ini adalah berikut rangkuman dari sifat-sifat huruf ya. Ada as-safir, hurufnya shad, sin, zai. Kemudian qalqalah, ada baju di toko. Kemudian alin, lembut ya. Waw, sukun, ya sukun diawali fathah, alin ya, huruf lin, huruf lembut. Kemudian ada sifat yang berikutnya adalah dhob, al-istitalah. Kemudian ada shin, at-tafashi. Kemudian ada ro,